Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu kisah Nabi Allah Zakaria, di sini Al-Imam Ibnu Katsir membahas dalam kitabnya Qisasul Anbiya tentang kisah umat-umat yang dibinasakan secara massal, yang dihancurkan secara massal. Pembinasaan umat secara massal itu terjadi sebelum kitab Taurat diturunkan. Ini sebelum ada kitab Taurat. Ada bisa jadi sebelum zaman Nabi Musa. Ya, contohnya seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Sodom, dan lain sebagainya. Atau ada juga dari kaum Nabi Musa, tetapi sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin-nasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Musa kitab At-Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka ingat kepada Allah. Sebagaimana halnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Imam Al-Bazzar dari Al-Auf Al-Arabi, daripada Auf Al-Arabi, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Allah tidak membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit atau dari bumi setelah kitab Taurat diturunkan ke bumi, selain suatu negeri yang penduduknya dirubah menjadi kera. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Nah, ini menurut Abu Sa'id Al-Khudri setelah
Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka tidak ada lagi pembinasaan kaum secara massal menurut beliau. Tapi kalau menurut beberapa sejarah, ada saja yang Allah binasakan secara massal. Ya contohnya yang kita kenal cerita Abrahah, yang mereka dan pasukannya, yang dia dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Atau mungkin juga maksud Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah binasa kaum dari kalangan Bani Israel secara massal ya. Nah, kecuali kata beliau yang umat yang dijadikan kera. Nanti ada kaum Nabi Musa yang dijadikan kera karena melanggar larangan Allah. Itu disebutkan ceritanya. Kalau kaum Nabi Musa dijadikan kera, tapi kalau kaumnya Nabi Isa dijadikan babi. Wallahu alam, mungkin Darwin, praktek Darwin yang kita tahu, katanya Darwin, kata dia berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Mungkin Darwin itu, namanya dia bukan orang Islam ya, mungkin saja dia mendapatkan fosilnya manusia yang dirubah oleh Allah menjadi kera, jadi monyet. Nah, sehingga si Darwin, praktek Darwin mengatakan manusia berasal dari kera katanya. Bisa jadi yang dia dapatkan tuh fosilnya adalah fosil manusia yang Allah rubah wujudnya menjadi kera, dan itu di kalangan Bani Israel. Hal ini menunjukkan bahwa pembinasaan umat secara massal itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Musa. Di antara umat yang dibinasakan secara umum adalah kaum Ras, Ashabur Ra'si. Bagaimana nanti kita sebutkan. Atau mungkin juga yang dimaksud oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, yakni secara massa itu satu kaum ya, satu suku atau satu negeri dibinasakan semuanya. Sebelum Nabi Musa ada, tapi setelah Nabi Musa nggak ada. Itu menurut Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu kaum yang dibinasakan secara massal adalah kaum Ras atau Ashabur Ra'si. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 38-39. Wa 'adaw wa thamud wa ashabar ra'si wa qurunan ba'da dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabarra'na tatsbira. Dan kami binasakan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Kaum 'Ad umatnya Nabi Hud, satu negeri habis semuanya. Dan kaum Tsamud kaumnya Nabi Allah Saleh. Dan penduduk Ras, Ashabur Ra'si, Ashabur Ra'si ya, wa Ashabar Ra'si, bukan Ra'si ya, kalau Ra'si kepada Ashabar Ra'si ya, kaum Ras. Dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan
dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Dalam surah Qaf ayat 12 sampai 14 juga disebutkan ashabar rasin, kaum ras. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, kaum Rasid, dan penduduk Ras, dan juga kaum Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Nabi Allah Lut, dan penduduk Aikah, serta kaum Tubba. Kaum Tubba semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan kepada mereka. Nanti ya ceritanya satu-satu nanti insyaallah. Kalau kaum Nabi Nuh sudah kita ceritakan, kaum Tsamud dan kaum Ad sudah kita ceritakan. Sehubungan dengan ayat-ayat di atas dan juga yang sebelumnya menunjukkan bahwa mereka telah dibinasakan dan dihancurkan. Hal ini menolak pendapat Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa mereka adalah ashabul ukhdud, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Buruj. Ashabul ukhdud itu kisahnya panjang ya. Dan kalau mau tahu ceritanya itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Ashabul Ukhdud, dan disebutkan juga dalam surah Al-Buruj. Karena mereka menurut Ibnu Ishaq dan sekelompok ulama lainnya adalah hidup setelah Nabi Isa. Ashabul Ukhdud itu pendapat kebanyakan ulama mengatakan mereka hidup setelah zaman Nabi Isa. Dan dalam masalah ini pun masih terdapat pandangan bermacam-macam. Ibnu Jarir menceritakan bahwa Ibnu Abbas berkata, penduduk Rassi atau ashabur Rassi adalah penduduk sebuah perkampungan dari beberapa perkampungan negeri kaum Tsamud. Al-Hafidh Abu Qasim bin Asakir menyebutkan di awal tarikhnya ketika menceritakan pembangunan kota Damaskus mengenai sejarah Abu Qasim Abdullah bin Abdullah bin Jardad dan lain-lainnya bahwa penduduk Rassi berada di Hadur. Kemudian Allah mengutus seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Hanzalah bin Safwan ini bukan rasul ya, cuman nabi. Seperti yang kita pernah sebutkan, jumlah nabi itu ada yang mengatakan berjumlah 124.000 nabi. Dan ada yang mengatakan jumlah para nabi yang 124.000 itu sama dengan jumlah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang berjumlah 124.000. 124.000 nabi disaring lagi menjadi rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Rasulnya ada 330 rasul. 330 rasul. Dan yang wajib kita imani, yang kita wajib imani adalah, maksud iman ini yang disebutkan dalam Al-Quran ceritanya
adalah 25 nabi dan rasul. Dan mestinya kita harus hafal itu. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Ya'qub, Yusuf, Ayyub dan Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Daud, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. 25 rasul. Dari 25 rasul lagi tersaring menjadi ulul azmi. Ulul azmi ada 5 orang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Disebut ulul azmi karena begitu sabarnya mereka menghadapi para umatnya yang membangkang. Banyak cobaan, banyak goncangan, dan mereka sabar dalam berdakwah. Ulul azmi namanya. Dan dari ulul azmi tadi disaring menjadi satu, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari segala nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke cerita Ashabur Rassi. Ashabur Rassi dalam kitab ini diceritakan bahwa mereka berada di Hadur. Hadur adalah perkampungan yang di negeri kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh. Masih di Ahqaf ya, di daerah tanah Arab. Karena Nabi Saleh itu diutus di Ahqaf, yakni dari kalangan orang Arab, makanya disebut Nabi Saleh. Salehnya kan nama orang Arab. Nah, Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Rassi itu adalah Nabi Hanzalah bin Safwan. Lalu mereka mendustakan dan membunuhnya, mengingkari kenabian Hanzalah bin Safwan sampai Nabi Hanzalah tadi dibunuhnya. Lalu Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh dan anaknya yang termasuk penduduk Rassi. Lalu singgah di Ahqaf. Ahqaf. Ahqaf itu padang pasir ya. Allah membinasakan penduduk Rassi, kemudian mereka menyebar ke seluruh negeri Yaman. Karena Ahqaf itu ada di negara Yaman, terutama di Hadramaut itu disebut Ahqaf. Seperti Nabi Hud itu diutus di tanah Ahqaf, padang pasir, dan Nabi Hud memang kuburnya ada di Hadramaut. Dengan demikian mereka menyebar ke seluruh belahan bumi, sehingga datanglah Jamrun bin Sa'ad bin Ad bin Aus bin Iram bin Nuh di Damaskus dan membangun kota di sana yang diberi nama kota Jabrun, yaitu penduduk Iram yang mayoritasnya mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
di daerah bebatuan dengan tanpa tiang. Jadi mereka bisa membangun bangunan tinggi tanpa memakai tiang. Ini tiang tengah maksudnya mungkin ya. Kemudian Allah mengutus Hud bin Abdullah bin Ribah bin Khalid bin Halud bin Ad kepada Ad, yaitu anak keturunan Ad yang berada di bukit-bukit pasir, padang pasir yang disebut namanya Ahqaf. Lalu mereka mendustakannya sehingga Allah membinasakan mereka juga. Penduduk Iram ya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Rasi ini ada jauh sebelum kaum Ad. Wallahu a'lam. Jadi kaum Rasi ini berarti sebelum Nabi Allah Hud, lebih duluan daripada Nabi Allah Hud. Cuman ya tadi nabinya Hanzalah bin Safwan tadi bukan termasuk rasul, cuma nabi saja. Namun cerita Ashabur Rasi ini ada ya, cuman nabinya karena tidak termasuk nabi dan rasul sehingga kurang populer di kalangan para kita yang belajar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Asim dari ayahnya, dari Syabib bin Bisir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan Ashabur Rasi adalah sumur yang berada di Azerbaijan. Jadi mereka ini menurut Abdullah bin Abbas mereka mempunyai sumur di daerah Azerbaijan. Satu negara ya, sampai sekarang ada tuh negara Azerbaijan. Ya, dekat-dekat Uzbekistan, apalagi Kazakhstan atau. Sedangkan Imam Ats-Tsauri menceritakan dari Abu Bakar, dari Ikrimah, ia berkata, Rasi adalah sumur di mana mereka menguburkan nabi mereka di situ. Jadi yang Hanzalah bin Safwan tadi yang mereka bunuh itu mereka kuburkan di sumur yang namanya diberi nama sumur Rasi. Ini menurut Imam Tsauri, bersumber daripada Abdullah bin Abbas. Ibnu Jurair menceritakan bahwa Ikrimah berkata penduduk Rasi itu berada di Al-Falaj, di daerah Falaj, dan mereka itu adalah penduduk Yasin, ashabu Yasin. Sedangkan Qatadah mengatakan Falaj merupakan perkampungan di negeri Yamamah, berarti di daerah dekat Saudi ya. Penulis Ibnu Katsir berkata, Imam Ibnu Katsir berkata, jika mereka itu para penduduk Yasin seperti pendapat Ikrimah, berarti mereka telah dibinasakan secara massal. Jadi ala kulli hal di sini banyak ya pendapat-pendapat para ulama siapakah Ashabur Rasi itu. Yang jelas adalah mereka Ashabur Rasi adalah kaum yang mendustakan nabi mereka sehingga Allah membinasakan mereka. Dan mereka ini ada sebelum Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun tadi kita sebutkan pandangan ulama banyak bermacam-macam. Asal muasal daripada
Ashabur Rasi tadi. Dalam surah Yasin disebutkan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada sisaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Mengenai kisah penduduk Yasin akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya setelah kisah penduduk Rasi ini. Dan jika mereka itu bukan kaum Yasin, dan inilah yang jelas, berarti mereka juga dibinasakan dan dimusnahkan. Bagaimanapun halnya, itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan An-Naqash menyebutkan bahwa penduduk Rasi mempunyai satu sumur yang menjadi sumber air minum dan cukup untuk mengairi sawah mereka. Mereka mempunyai seorang pemimpin yang adil dan berperilaku sangat terpuji. Ketika raja itu meninggal dunia, mereka benar-benar merasa kehilangan. Setelah beberapa hari berlalu dari kematian sang raja yang baik hati tadi, muncul setan dalam wujud raja itu seraya berujar, sesungguhnya aku belum meninggal dunia, tetapi aku menyembunyikan diri dari kalian sehingga dapat melihat perbuatan kalian. Maka mereka merasa benar-benar bahagia. Lalu setan itu menjelma raja, memerintahkan agar mereka membuka dinding pemisah antara mereka dengan dirinya, dan memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Ini menurut Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqashi tadi. Jadi sebenarnya menurut beliau ya, Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqashi An-Naqash, Ashabur Rasi ini mereka baik dulu, punya raja. Karena rajanya baik, semuanya baik. Tapi rajanya meninggal, datanglah setan menyerupai raja tadi, sampai akhirnya Ashabur Rasi yang akhlaknya tadi baik berubah menjadi jahat. Kebanyakan mereka mempercayai, bahkan mengagungkan dan menyembahnya. Setan disembahnya. Itu berubah sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa orang itu adalah setan yang berbicara dengan mereka dari balik tabir. Nabi itu melarang mereka menyembahnya dan menyuruhkan kepada mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Di sini tidak disebutkan ya nama nabinya. Tapi nanti pendapat Imam Suhaili, nabi itu diberikan wahyu ketika dia sedang tidur. Nah, ini sama dengan pendapat yang pertama tadi, pendapat Imam Suhaili, sama dengan pendapatnya Al-Hafiz Abu Qasim bin Asakir. Nama nabi itu adalah Hanzalah bin Safwan. Tapi karena kaum Ashabur Rasi ini sudah terpengaruh oleh ajakan setan tadi sampai mereka menyembah setan tadi, maka nabi mereka yang bernama Hanzalah bin Safwan dimusuhi oleh kaum Rasi tadi, membunuh dan melemparkannya nabi tersebut ke dalam sumur yang tadi disebut namanya sumur Rasi.
Tindakan mereka itu menyebabkan air sumur itu kering, sehingga mereka benar-benar kehausan. Semua pepohonan pun menjadi kering karena kekurangan air, dan buah-buahan pun menjadi berguguran. Rumah-rumah tempat tinggal mereka menjadi hancur berantakan. Kondisinya menjadi berubah total, dari yang semula sejuk menjadi gersang, yang tadinya aman menjadi kacau. Dari yang semua penuh dengan persaudaraan dan kasih sayang, akhirnya menjadi terpecah belah dan penuh dengan permusuhan, hingga akhirnya mereka pun dibinasakan secara massal. Nah, ini menurut pendapatnya Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan An-Naqash. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Hamid, dari Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Khurzi, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk surga pada hari kiamat kelak adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Hal itu, ini menurut pendapat Ibnu Jarir ya, atau Bari. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada penduduk sebuah negeri itu. Lalu tidak seorang pun dari penduduk tersebut beriman kecuali hanya seorang hamba yang berkulit hitam tadi. Penduduk negeri tersebut menentang dan memusuhi nabi itu sampai mereka membuat sumur. Lalu mereka melemparkan nabi itu ke dalam sumur. Selanjutnya mereka menutup sumur itu dengan batu besar. Saat itu seorang hamba berkulit hitam itu sedang pergi mencari kayu bakar, membawa kayu yang diperolehnya di atas pundaknya, kemudian menjualnya, dan hasilnya ia belikan makanan dan minuman. Ia mendatangi sumur itu dan mengangkat batu besar dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengeluarkan makan dan minuman itu kepadanya. Setelah selesai, ia membalikkan batu itu sebagaimana keadaannya semula. Hal itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hari si kulit hitam itu pergi mencari kayu bakar. Setelah itu ia berhasil mengumpulkan dan mengikatnya, kemudian sebagai bina biasa. Ketika ia hendak mengangkat kayu itu, matanya terasa berat dan sangat kantuk, maka ia pun berbaring dan tidur. Allah membiarkannya tertidur dengan posisi salah satu telinganya berada di bawah selama 7 tahun. Lalu berubah posisi tidur dengan telinga yang satu lagi berada di bawah, dan berlangsung selama 7 tahun. Kemudian ia terbangun lalu membawa ikatan kayu itu, sementara ia mengira hanya tertidur sesaat saja. Nanti ya kita sambung lagi ya, panjang ceritanya. Kita ulangi nanti. Ini versi yang lain. Versi yang lain tentang Ashabur Rasi itu. Insyaallah. Cukup dulu ya, karena waktunya enggak cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.